Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan men-share sebuah faedah tentang keistimewaan gambar sandalnya atau terompahnya Rasulullah SAW dan 6 faedah agung, 6 khasiat agung bila kita membawa gambar tersebut atau kita menyimpan gambar tersebut di rumah. Dalam men-share video ini saya mengambil sumber dari 3 buah kitab. Yang pertama kitab Qissatul Isra wal Mi'raj, ada di halaman 22 dan 23. Kemudian dari kitab Kashfi Kurabil Makrubin yang disusun oleh Syekh Muhammad Adil Al-Kayyali, ada di halaman 99 dan 100. Kitabnya seperti ini. Dan yang ketiga saya mengambil dari kitab Madarijus Su'ud yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ada di halaman 53. Kitabnya seperti ini. Sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat lebih yakin ketika mendengar apa yang saya sampaikan. Juga bila ada di antara para sahabat yang menonton video ini dan tidak sependapat dengan yang saya sampaikan, saya tidak menerima berdebat. Silahkan dilihat di kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Dan para sahabat sekalian perlu ketahui bahwa di antara pengarang kitab ini ada yang kitab Madarijus Su'ud, itu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau itu adalah ulama besar dari Indonesia yang bermukim di Makkahul Mukarramah. Beliau seorang ulama besar yang mengarang kitab lebih daripada 115 kitab. Dan beliau mendapat titel Sayyidu Ulama'il Hijaz, artinya pimpinannya ulama tanah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya di waktu itu. Berarti insya Allah bila kita merujuk ke kitab Madarijus Su'ud yang dikarang oleh beliau, beliau sudah bertanggung jawab akan apa yang beliau sampaikan di kitabnya. Para sahabat yang saya hormati, tentang gambar sendalnya Rasulullah SAW. Mungkin para sahabat pernah melihat di rumah ada hiasan dinding seperti ini, atau di toko juga kadang-kadang ada. Ini adalah bentuk gambar sendalnya baginda Rasul. Atau juga mungkin pernah melihat liontin seperti ini, atau ada gambar di kertas seperti ini, atau juga ada cincin yang dijual di toko-toko online yang bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar sandalnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rahasianya atau satu keistimewaannya diterangkan di dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj, bahwasanya ketika baginda Rasulullah SAW Mi'raj naik ke langit, maka malaikat Jibril alaihissalam selalu mendampingi baginda Rasul. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Sidratil Muntaha, baginda Rasul masih terus mau naik ke satu tempat yang namanya Mustawan. Nah, ketika Rasul mau naik ke Mustawan, fata'akhkhara Jibril 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril tidak mau ikut bersama baginda Rasul. Rasul bersabda, "Wahai Jibril, kenapa engkau tidak ikut bersamaku?" Faqala lahu, "Hadza maqami law jawaztuhu lah taraktu minal anwar." Baginda Rasul, mohon maaf, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Ini adalah tempatku, makamku hanya sampai di sini. Andaikan aku memaksakan ikut bersamamu tanpa ada izin Allah, maka aku akan terbakar, jasadku akan terbakar, kata malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul. Diterangkan oleh Syekh Muhammad
Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwasanya ketika Rasul naik ke Mustawan, sandalnya baginda Rasul menempel di telapak kakinya baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasul naik, sandalnya pun ikut naik bersama Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh baginda Rasul untuk membuka sandalnya. Ada satu makalah, sesuatu yang menempel di sesuatu yang mulia, maka sesuatu tersebut akan ikut mulia. Sandal baginda Rasul menempel di tubuhnya Rasul, ikut mi'raj bersama Rasul, maka sandal itu pun menjadi sandal yang sangat mulia. Sehingga kata para ulama bahwasanya gambar sandal baginda Rasul itu mempunyai banyak sekali faidah, mempunyai banyak sekali khasiat. Di sini saya akan menyampaikan 6 khasiat saja supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Insya Allah nanti di akhir video akan saya sampaikan bagaimana cara menggambar sandal baginda Rasul, bagaimana kaifiyahnya seperti itu. Sahabat itu yang saya hormati, saya membaca daripada sebagian faidah atau khasiat menyimpan sandalnya Rasul di rumah atau membawa gambar sandal Rasul di tas kita, di kantong kita atau di peci kita. Ada satu syairan dari Bahar Rojaz, maka diperhatikan, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Min dzaka anna man adama hamlahu nala qabulal alamina kullahu. Dalam bait ini terangkan, siapa orang yang mendawamkan membawa gambar sandalnya baginda Rasul, maka nala qabulal alamina kullahu, dia akan diterima oleh seluruh alam, dicintai oleh manusia. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat akan diterima oleh seluruh alam. Wa syahadan nabiyya fil manami au zara qabrahu lil igtinami. Dan orang tersebut akan bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul, atau dia akan bisa berziarah, ada nasib berziarah ke makamnya baginda Rasulullah SAW di Madinah, yang mana siapa orang yang berziarah ke makam Nabi, nalal muna, maka dia akan mendapatkan apa-apa yang diharapkan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian wa kullu man amsakahu ladaihi bahwa amanun yahtawi alaihi wa kana hirzam min syururil maridi minasyayatini wa kaidil hasidi. Dan bila kita membawa gambar sandalnya baginda Rasul, maka insya Allah akan menjadi wasilah keamanan untuk dari kita. Dari apa? Dari orang yang lacut, yang akan berbuat jahat kepada kita. Dijaga juga oleh Allah daripada gangguan setan, gangguan jin yang akan mencelakakan kita. Wa kaidil hasidi, dan dari tipu daya orang-orang yang hasud, yang ingin mencelakakan kita. Itu tentang sebagian daripada khasiat membawa gambar sandalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam kitab Kashfi Qurabil Makrubin, wa mimma juriba min barakatihi, dan sebagian yang sudah ditajrib akan berkah daripada gambar sandalnya baginda Rasul, annaman amsakahu indahu, bahwasanya siapa orang yang membawa gambar tersebut mutabarrikam bihi, dengan tujuan berbarokah kepada yang punya sandal tadi, yakni baginda Rasul, kana lahu amanan min baghil bughati, maka akan menjadi wasilah keamanan daripada kejahatan orang jahat. Wahirzan min kulli syaitanin marid, dan akan menjadi penjagaan daripada gangguan setan jin yang akan berbuat jahat. Wa aini kulli hasidin, dan dari pandangan orang-orang yang hasud. Itu bila kita mendawamkan membawa gambar sandal baginda Rasul dengan ta'zim, dengan mahabbah hati kepada Rasul, dan mengalap barokah, memohon barokah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wa iyakun fi mawdi'in aw darin
ya'manu min nahbin wa harqinarin. Bila foto sandal baginda Rasul atau gambar sandal baginda Rasul kita pajang di rumah kita, jadi hiasan dinding rumah kita, asalkan dengan keyakinan kita mengelap tabarruk, maka ya'manu minnah bin waharkinarin akan menjadi wasilah keamanan daripada perampokan, daripada kebakaran. Itu keterangan dari kitab. Bahkan siapa orang yang membuat gambar sandal baginda Rasul kemudian disimpan di serbannya atau disimpan di pecinya, diselipkan, yanalu ma amala, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Bila dia bepergian, dibawalah gambar sandal baginda Rasul dengan hati yang mahabbah sama baginda Rasul, mengelap barokah, maka insya Allah perjalanan tersebut akan diberkahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat YouTube tentang sebagian daripada khasiat kita membawa atau menyimpan gambar sandalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya simpulkan, jadi pertama khasiatnya bila kita membawanya dengan ta'zim, dengan penuh mengagungkan, penuh mahabbah sama Rasul, maka insya Allah akan dicintai oleh seluruh alam, diterima oleh seluruh alam. Yang kedua, insya Allah kita akan bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita akan bisa berziarah ke makamnya baginda Rasul di Madinah. Yang keempat, kemudian bila disimpan di dalam rumah, insya Allah menjadi penjagaan daripada kebakaran dan perampokan. Kemudian yang kelima, bila kita bawa, insya Allah akan menjadi wasilah kita dijaga oleh Allah dari orang-orang yang berbuat jahat, dari jin yang akan mengganggu kita, dari setan yang akan mencelakakan kita, dari orang-orang hasud yang ingin menyakiti kita. Dan yang keenam, bila dipakai di imamah, artinya dipakai di sorban kita, di pici kita, maka insya Allah akan menjadi wasilah kita dihasilkan maksud oleh Allah, dibawa pergian oleh kita, akan dimudahkan perjalanan kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian daripada faidah-faidah membawa gambar sandalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk cara menulisnya atau membuatnya, insya Allah nanti akan saya sampaikan di akhir video. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada para sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan di akhirat. Juga untuk para sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan, pengembangan Pondok Pesantren Darussalam, saya mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah balas dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dunia akhirat. Alhamdulillah, sekarang Masjid Pesantren sudah ke tahap pengecoran bagian atas. Insya Allah akan menjadi ladang amal yang pahalanya tidak putus ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam sudah masuk ke tahap pengecoran bagian atas. Di video terlihat para santri beserta wali murid bergotong royong melakukan pengecoran. Mohon doa dari para sahabat sekalian, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah dan membawa kemuliaan dunia akhirat. Untuk para donatur, semoga masjid ini menjadi salah satu lahan amal yang pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Saya Haji Ahmad Jamaluddin mewakili para santri mengaturkan terima kasih teriring doa. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini
sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan kita dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat YouTube yang saya hormati, cara untuk menulis gambar sandalnya baginda Rasul seperti ini. Pertama, kita harus punya wudhu dalam keadaan suci. Kemudian kita sediakan pulpen seperti ini, pulpen atau spidol seperti ini, dan kertas. Sebelum menggambar, kita membacakan dulu Fatihah, khususan baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah. Lalu kita baca syahadat 3 kali, kita baca basmalah 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim.
Syahadat baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kita baca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita menggambar seperti ini dengan niat dalam hati, saya berniat membuat gambar sandalnya baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai, sebagai ta'zim kita kasih minyak wangi. Kemudian kita baca sholawat semampunya kita. Sholawatnya bebas. Kalau hafal sholawat munjiat ada di video saya ke-31. Cara mencarinya ketik Majmu'atul Fawaid spasi 31. Baca sholawat munjiat. Kalau tidak hafal boleh sholawat apa saja yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca 41 kali atau 100 kali atau 313 kali atau 1000 kali sesuai kemampuan kita. Kemudian kita tiupkan kepada gambar ini. Tiupkan dengan kita berniat gambar ini adalah gambar sandalnya baginda Rasul. Lalu kita berdoa, boleh dengan bahasa Arab seperti ini. Allahumma inni as'aluka barakata sahibi hadzan na'li. Allahumma inni as'aluka barakata sahibi hadzan na'li. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu barokah Nabi yang punya sandal ini. Boleh dengan bahasa kita saja, ya Allah, aku mohon kepadamu barokahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang punya sandal ini. Tiupkan. Nah, setelah itu kita lipat, kemudian kita masukkan ke plastik biar tidak terkena air. Boleh kita simpan di saku kita, simpan di tas kita, atau kita selipkan di pici kita. Bagaimana kalau kita sudah belinya yang sudah jadi? Seperti yang saya tadi perlihatkan, liontin ini atau cincin, kita sama, kita tinggal membaca Fatihah pada baginda Rasulullah SAW, dan kita berniat bahwa ini adalah gambar sandalnya baginda Rasul. Kemudian kita bacakan juga syahadat 3 kali, bismillah 3 kali, kemudian kita baca sholawat Nabi semampunya kita, 41, 100 kali, 13 atau 1000 kali, tiupkan. Kita tutup dengan doa, Allahumma inni as'aluka barakata sahibi hadzan na'li. Ya Allah, aku mohon kepadamu berkahnya yang punya sandal ini, yang ini baginda Rasulullah SAW. Tiupkan. Setelah itu boleh dipakai, boleh disimpan, terserah kita. Itu caranya. Semoga video ini berkah dunia akhirat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya, ada kehilapan dari perkataan saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.